Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Ramadansyah dari kelas TIF 41, mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat adalah Digital Library Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang pertama ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan besar terhadap perkembangan dan persebaran ilmu pengetahuan. Hal tersebut turut mempengaruhi pola manusia dalam mengakses informasi. Manusia menginginkan informasi yang tepat dan cepat, bahkan tanpa harus berpindah tempat. Perpustakaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas informasi dituntut memiliki sistem akses yang memudahkan penggunanya. Pada era ini, paradigma mengenai perpustakaan berubah. Dari yang dulu perpustakaan masih dipandang sebagai sebuah gedung, sekarang perpustakaan dipandang dari akses, yaitu seberapa mampu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Konsep perpustakaan digital menawarkan akses informasi tersebut. Pengguna bisa mengakses informasi tanpa harus pergi ke lokasi informasi. Cukup dengan mengaksesnya melalui internet, maka pengguna akan mendapatkan full text dari informasi. Yang kedua ada tujuan. Tujuan saya membuat aplikasi ini agar mahasiswa atau mahasiswi, dosen, dan seluruh penghuni kampus dapat menggunakan perpustakaan digital untuk mempermudah mencari informasi dan waktu kapan saja untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya ada sistem request. Yang pertama ada project name, Digital Library Ubara. Yang kedua, project sponsor, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang ketiga, business need. Project ini dibuat dengan tujuan mempermudah akses perpustakaan dan peminjaman secara online kapan saja dan di mana saja. Yang keempat ada business requirement. Dengan menggunakan aplikasi Digital Library ini, perpustakaan universitas dapat dengan mudah dalam meminjam dan mengakses secara online. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah yang pertama, halaman login, yang kedua, pencarian buku, yang ketiga, peminjaman online, yang keempat, pengembalian buku. Selanjutnya ada business value. Yang pertama, intangible, mengurangi kontak fisik secara langsung. Yang kedua, mempermudah pinjam buku secara online. Yang ketiga, mempermudah akses perpustakaan secara online. Dan yang terakhir, meminimalisir kehilangan buku. Tangible, yang pertama mempermudah akses perpustakaan kapan saja dan di mana saja hingga 30%, yang kedua meminimalisir kehilangan buku sebanyak 20%. Nah, selanjutnya ada Business Process Modeling Machine atau BPMN. Yang pertama ada tugas perpustakaan mencatat nama mahasiswa dan NPM mahasiswa. Selanjutnya tugas bagian perpustakaan membuat laporan tentang daftar masuk mahasiswa perpustakaan. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan peminjaman buku. Lalu, petugas perpustakaan menulis nama buku, nama mahasiswa, dan NPM mahasiswa. Selanjutnya, petugas perpustakaan membuat batas akhir peminjaman buku. Lalu, petugas perpustakaan mengecek benar atau tidaknya mahasiswa telah melakukan peminjaman. Selanjutnya, petugas perpustakaan mengkonfirmasi kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, petugas perpustakaan mengupdate data perpustakaan. Nah, di sini ada BPMN-nya dari form data pengunjung, terus data pengunjung, lalu data pengunjung. Jika salah, kembali ke form data pengunjung, kebenar diperbolehkan masuk, mengajukan pinjaman buku, lalu ke form peminjaman, ke data peminjaman, lalu ke data peminjaman. Jika salah, kembali ke form peminjaman. Jika benar, ke tenggat peminjaman. Proses bisnis usulannya, tugas perpustakaan login pada aplikasi untuk membuat laporan peminjaman dan tenggat waktunya. Yang kedua, laporan diteruskan kepada mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa jika melakukan peminjaman mengisi form data untuk melakukan peminjaman. Yang keempat, sistem melakukan pengecekan data. Yang kelima, mahasiswa menerima laporan peminjaman. Yang keenam,
Data peminjaman diteruskan kepada petugas perpustakaan. Yang ketujuh, petugas perpustakaan mengkonfirmasi data peminjaman mahasiswa. Yang delapan, mahasiswa menerima laporan validasi. Dan yang terakhir, sistem menyimpan data. Nah, di sini ada PPMN usulannya. Pertama login, lalu halaman buka aplikasi, ke form pengunjung perpus, lalu pengunjung perpus memproses data pengunjung. Jika salah, kembali ke form pengunjung perpus. Jika benar, terdaftar sebagai pengunjung, lalu mengajukan pinjaman buku, menyetujui peminjaman, memproses, tenggat waktu pengambilan. Selanjutnya ada use case. Di use case, mahasiswa login, username, password, dan petugas data peminjaman mahasiswa, laporan peminjaman, data peminjaman, pengembalian, bukti pengembalian, keterangan pengembalian, lalu logout. Nah, di sini ada activity diagram. Pertama, activity login, akses aplikasi web, masuk halaman login, masukkan username dan password. Jika salah, kembali halaman login. Jika benar, masuk ke halaman buka web. Nah, selanjutnya ada activity peminjaman. Itu membuka aplikasi, lalu ke halaman login, memasukkan username dan password. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login. Jika sesuai, ke halaman utama, input data laporan, update data peminjaman, meminjam, konfirmasi, data meminjam. Kalau tidak sesuai, kembali ke update data peminjaman. Jika sesuai, update data laporan, data peminjaman, bukti peminjaman, logout, kembali ke halaman login. Activity logout, halaman awal, logout, proses, halaman login, kembali lagi. Terus di selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence login. Tugas input ID dan password, menu login, validasi akun, get user ID, tampilkan ya atau tampilkan tidak. Selanjutnya ada sequence peminjaman. Sequence peminjaman yang pertama, anggota mencari buku, form buku, mencari buku, kontrol buku, cari buku, sistem cek buku berhasil ditemukan, tampilkan buku, pilih buku, meminta peminjaman buku, mengirim permohonan, mengecek ketersediaan buku, permohonan di ACC atau tidak, membuat nomor pinjaman, mengirim permohonan peminjaman, lalu permohonan diterima. Itu sequence logout, petugas atau anggota, pilih logout, validasi logout, pilih ya atau tidak, lalu kembali ke halaman login. Selanjutnya ada kelas diagram, bisa dari login, peminjaman, username, password, edit, lalu data buku, kode buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit. Lalu ada memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, atau perpanjang buku. Dan dari peminjaman, nama, alamat, nomor HP, registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, atau perpanjang peminjaman. Ada registrasi, ID anggota, nama, alamat, nomor HP. Lalu data anggota, ID anggota. Lalu kelaporan bulanan jika dari petugas data anggota, data buku. Selanjutnya ada state diagram. State diagram yang pertama adalah login. Memulai login, input username password, validasi, input username password. Jika salah, kembali ke halaman login. Jika benar, masuk ke halaman awal. Sini mulai halaman login, input username dan password, validasi username dan password. Jika salah, kembali ke halaman login. Jika benar, ke menu utama, memilih buku, selanjutnya meminjam buku. State diagram pengembalian, mulai halaman login, input username dan password, validasi username dan password. Jika salah, kembali ke halaman login. Jika benar, ke menu utama, mengembalikan buku. State diagram logout, mulai halaman utama, logout. Jika batal, kembali ke halaman utama. Jika ya, halaman login. Nah, selanjutnya ada relationship modeling. Yang pertama, ID anggota, kode anggota, nama anggota, jurusan anggota, nomor telepon anggota, alamat anggota, lalu
peminjaman, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, ID petugas. Jika pengembalian, ID pengembalian, tanggal pengembalian, denda, ID buku, ID anggota, ID petugas. Sini ada buku, ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan stok. Petugas, ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon petugas, alamat petugas. Ini ada ID rak-nya, nama rak, lokasi rak, ID buku. Selanjutnya ada user interface. Ini adalah model interface yang saya bikin, Digital Library Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Masukkan username, password, login. Di sini ada tampilan menu, halaman loginnya, ada pilih-pilihannya. Jika peminjaman, jika pencarian, cari buku, search atau daftar bookmark. Dan di sebelahnya ada peminjaman buku, nomor anggota, nama anggota, di buku, judul buku, tanggal pinjam, nomor peminjaman, total pinjam, batas peminjaman. Sini ada add, cancel, save, atau close. Nah, yang terakhir ada pengembalian buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor peminjaman, total pinjam, ID buku, judul buku, nomor anggota, nama anggota. Selesai. Sekian dari saya, Rafli Armadansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.